Okay, good morning everyone. Good day. Good morning, Sir. Ya, thank you Mbak Yuni and Mbak Pak, kok Rati. suaranya kecil banget ya, Pak? Oh, sebentar. Kalau ini udah lumayan? Ya, coba yang lain, Mbak Aina mungkin gimana? Oh, Bisa kedengaran Mbak Ain, oh ya Mbak Rati, oke. Ya, Ya, jelas. saya akan sedikit lebih keras ya. ya Pak. Thank you for being on time. Whether this is a fasting month, ya, I really appreciate your attendance. Ya, Mbak Rati, Mbak Yuni, Mbak Aina, in our seventh meeting related with English for broadcasting. Yeah. Why we need to have the Zoom conference? Yeah, because we want to have a review related with our started from second meeting, third, fourth, fifth, and the last one, our sixth meeting. Yeah, if you remember about our material, yeah, now welcome Mbak Ayu and Mas Ibnu, yeah, that has already came. uh we got the first theoretical thing. Jadi target saat UTS untuk teman-teman adalah teori. Jadi basic vocabulary, basic understanding related with broadcasting and media field need to be mastered. Nah, beranjak dari, if you remember, the topic is about newspaper, ya, dan magazines. Ya harus tahu nanti kosakata, hal-hal yang terkait dengan those two fields, because you are in a broadcasting field. Then after that we have radio. Whether this is quite conventional, but radio is still running nowadays, and this is a basic for another broadcasting level, another profession. Yeah. Then we have television, and then the last is movie. Nah, kita review sebentar ya, sekilas saja. Started from newspaper. Okay, I will try to make a screen sharing. Maaf, PowerPoint. Hmm. This one. Okay, this newspaper, ya, material. Nah, ini kan hanya pembuka. Jadi, you need to know about how to. Nah, ini yang hadir ini saya berikan kisi-kisi UTS ya. Besok ya, later on your mid exam will be in an essay form. Ya. Essay, but you have 24 hours to do it. Yeah, it's quite long, longer than the offline schedule. I will give the questions a day before. Jadi saat deadline pertama muncul, 24 hours, nanti ditutup assignmentnya setelah 24 jam ya, dalam bentuk essay. You can elaborate your answer from your references. Jadi teman-teman bisa melihat referensi-referensi yang pernah dibaca, materi-materi saya atau materi lain. So it's free ya, tetapi harus menggunakan analisis yang tepat. Using your own words ya, paraphrasing, tidak hanya copy paste ya, paraphrasing. Then you need to have your own words, then you can analyze. Nanti soalnya kan tidak hanya definisi, tetapi mungkin saya berikan konteks tertentu ya. I give you a context, then you need to read it carefully and analyze it. Nah, pertama, kalau kita membuat judul dalam newspaper, nah ini from the title first, teman-teman harus tahu ya.
Omitted word yang biasa ya, tidak selalu tapi biasanya commonly omitted itu artikel, lalu ada any kind of auxiliary verb, then preposition, then nouns that is not needed. Jadi kata benda yang tidak terlalu dibutuhkan. Jadi untuk drawing attention, no need to share all of the information in the beginning. Jadi itu. So you need to know about this. Dan kata kerja yang digunakan apa biasanya ya? It's usually a passive form, passive voice rather than active. Ya, dan present perfect rather than the present simple and extra. Ya, dan remember cutting the down word minimal. Nah, dan sebagainya. Ini ada latihannya kan kemarin, ini kan review ya. Oke, sudah ada latihannya, sudah ada jawabannya juga, ya kan? Lalu you need to know about the profession and kind of vocabulary in newspaper. What is sub editor? What is the press office? What is the footage and extra ya? Nah ini steps in making an article in newspaper. Then we want to share another topic. After newspaper we have magazines ya. Yeah, we got this topic in our third meeting. Ya, ini juga ya. The structure of magazine, you need to know it ya. Then how the sample of magazines, title or headline, ya. What is the cover line? What is the how to make it, ya kan? Ya, ini. How in using imperative. Nah, it's already explained ya. Nah, sekarang what kind of punctuation is omitted. Nah, ini sudah dijelaskan juga. Full stop ya, karena it is not a sentence, then any kind of the other punctuation is commonly used. Dan ada rhyming word. Ini seperti di newspaper kemarin ya. Ada title-nya yang kayak apa? Rhyming word, lalu using background, the same background knowledge, lalu using ini. Misalnya kemarin Paris proof, Paris proof, nah PPP gitu. Mungkin bisa ada kayak gitu. Mungkin kemarin Madonna Jets, nah kayak gitu Jet. Ternyata judulnya tentang Madonna yang mengcover the abandoned children ya as her adopted son and daughter ya is derived to the title yang kemarin latihannya kan. Jadi did it again kayak gitu. Judge to Africa. Nah kayak gitu itu berhubungan dengan background of knowledge. Jadi teman-teman harus tahu siapa Madonna itu, lagunya apa. Oh ternyata judulnya itu mirip dengan judul lagu. Judul titlenya mirip dengan judul lagu. Nah kayak gitu. Oke. Then another alliteration ya dan lain-lainnya. Ini mirip dengan artikel in the newspaper ya. Ini hanya strukturnya, ada editor letters, ada key pages, ada feature well dan sebagainya. Ini elemen kalau contoh dalam magazines ya, we have running head till the image caption. Oke, sekilas about magazines. Then another one, after magazines we have the television or radio first ya, radio. Yep, this radio topic. Nah, like what we have discussed before, whether this kind of conventional broadcasting field, but it is a jumping stone to another level. Misalnya banyak sekali, kalau teman-teman lihat tidak usah dari luar negeri ya, dari dalam negeri, some of the famous broadcaster are came from this field. Misalnya dari zaman dulu ada
ya Indra Bekti ya, ada Vincent Desta, ada Danang Darto, ada siapa? Gina, ya kan? Itu semua berasal dari Radio Field First. Ya. And then you can also learn about the way in delivering the kemarin misalnya music, ya kan? Music chart, then news related with the news, ya, as a news anchor and extra. We have a graduate profile, right? As a teacher wannabe, and teacher trainer. Selain itu, teman-teman bisa juga menjadi in the entrepreneurship things, in the broadcasting field. Ya, lulusan pendidikan bahasa Inggris ada juga yang menjadi radio broadcaster sampai ke TV field as a news anchor, itu ada. Salah satu teman adik angkatan saya misalnya yang dulu kalau di 2 tahun lalu saya undang untuk mata kuliah tamu di English for Broadcasting ya. Tapi karena ini berbeda jadwal, jadi belum bisa ya. Jadi beliaunya dari ini pendidikan bahasa Inggris, bahasa Inggris ya. Dulu adik angkatan saya, lalu di broadcasting field, lalu dia pernah juga di Jogja TV dan lain-lain. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa memiliki cakupan yang luas, a broader field ya, for your future. Okay, back to this topic ya. So you need to know careers in the broadcasting ya, ini karirnya. Lalu radio announcer, one of them ya, yang paling dekat dengan teman-teman as a radio announcer. Lalu ada sedikit sejarah tentang the most famous radio station in this world ya. Saya sharing tentang BBC Radio One, harus tahu pengetahuan umum ya. BBC Radio One, Radio 2 itu mereka memutar tentang apa? Negara sekelas UK, United Kingdoms ya, British, Ireland, and extra ya, Wales, itu mereka masih mendengarkan, banyak yang mendengarkan BBC Radio karena terkenal, ini paling tua ya. Walaupun mereka menginjak ke televisi juga BBC, tapi salah satunya adalah radio. Jadi macam-macam. Sampai ke live music and concert jazz itu mereka siarkan langsung melalui radio. Ya, sampai ke interview dengan orang penting. This is the Queen ya, Elizabeth dan lain-lain ya. Ini kemarin materi tentang radio. Sudah ada latihannya ya, berhubungan dengan utterances, ujaran-ujaran yang biasanya diucapkan ya. Nah, jangan you are listening at, tapi you are listening to. Ini sudah integrated with the grammar too ya. You are listening at, itu diganti dengan you are listening to Radio Australia. I'm Jill Brennan and welcome to Good Morning Australia. Nah, besok teman-teman latihan lebih setelah UTS ya. Kalau ini masih materinya. Here, the Bach Concerto for keyboard in D major, perform with Alison Balsam and Colm Carey. Misalnya teman-teman bisa menggunakan gaya teman-teman sendiri ya. Sampai ke latihannya ke ini vocabulary. Jadi apa? Istilahnya teman-teman harus tahu. Misalnya pre-recorded radio item which can include ya all or some of the following things: interview, comment, music. Jadi kalau mau memutar, nanti teman-teman menjadi radio broadcaster ya, memutar hasil interview atau komen, itu ada kosakatanya, namanya adalah the package ya. Jadi nanti kalau ada misalnya dari yang bantu di sana, the technician said, oh please play the package. Paket apa? Apakah paket dari Shopee, Tokopedia? Bukan itu ya. This is package from the radio field vocabulary. Nah, length and structure, ada radio format, podcast ini umum ya. Nah, dry version. Jadi kalau teman-teman ada bahan yang belum diedit sama sekali, mentah, itu namanya dry version dan lainnya. Cues. Nah, ini teman-teman besok mempraktekkan juga. Kalau misalnya mempraktekkan menjadi ini, you have a practice as a radio announcer that deliver
the music chart. Kan tidak hanya the number one dari bawah misalnya. Number 5 for our chart music is misalnya yang penyanyi sekarang misalnya Mahen gitu. Atau in western we have Jennifer Lopez. Not like that. Langsung number 4, number 3, the third itu hanya menyebutkan. Tapi teman-teman sebagai the radio announcer that act as a DJ or presenter, in introducing the segment, you need to have kind of coherence. Jadi ada pengantarnya, ada sambungannya seperti ini. Nah, sebutannya cues ya, cues. Contohnya ini. We have the Rolling Stones on saya minimize dulu karangan. We have the Rolling Stones on tap tonight, along with a little Steppenwolf and a healthy serving of Led Zeppelin. So, let's start the evening with a perennial favorite, Stairway to Heaven. Nah, lalu baru mutar musiknya. Lalu after the music's playing, jangan langsung ke ini disinggung sedikit. You just heard the Stairway to Heaven, ya. More than 40 years after its release, this remains one of the top influences on rock music. What about you? What's your favorite music in this decade? Nah, misalnya teman-teman bisa menggunakan cues seperti itu. Ya, got it? Dan lain-lainnya ya, kita sekilas saja. After knowing about the radio, we go to television. Television. Television, what comes in your mind is about these three things. Kalau television itu pasti mengacu ke ini. Pre-production, production, post-production. Ya kan? Di tempat teman-teman, di materinya ya, kemarin dianalogikan apa? We have an analogy like cooking a food, a process in cooking a food, ya kan? Ada ini kayak diibaratkan raw materials, preparing the materials, and then the tools, the equipment, then executing ya, cooking, and then plating or finishing. Itulah yang ada dalam movie juga. Television production is like that, ya. Whether this is recorded or live. Nah, the most difficult is about live karena ini tidak bisa diedit dengan mudah ya, hanya edit sedikit tentang subtitle or the script or kind of a small effect. Tetapi kalau tentang editing yang lebih, it's quite difficult ya. It needs to be recorded first. Ada vocabulary-nya juga and related with the machinery and equipment, ya kan? Ini television terms, teman-teman juga besok harus pahami, walaupun dalam UTS-nya teman-teman bisa melihat ya. A journalist employed by TV station or newspaper to report on a particular subject or send report from a foreign country, ya. Similar to reporter, hampir mirip reporter. Ya. Tapi ini khusus report particular subject dan mengirimkannya dari luar negeri. Namanya apa? Kalau teman-teman ingat kemarin, ya, koresponden, ya, dan lain-lain. Jadi harus teman-teman tahu itu ya. The list of story that make up a news program, running order. Jadi, give me the running order. Oh, running order is the list of story. Jadi ini ada dalam radio juga. Jadi kalau radio kan ada running ordernya itu, dalam television juga ada. Biasanya berbentuk tabel, nanti ada menit, detik. Kalau di radio simple, ya. Kalau di television nanti ada ininya, macam-macam. Skripnya, lalu ada di detik yang sama nanti the visualnya bagaimana. Kameranya dia harus nge-shoot siapa. Misalnya kan ada kameranya nge-shoot ke reporternya. Lalu setelah detik kelima, after the 5th seconds, it will be about the visual will be about the recording. Lalu recordingnya diputar.
Lalu ada muncul namanya voice over, VO. Ada orang ngomong tapi nggak kelihatan ininya, baik itu rekaman atau langsung saat live. Nah, harus teman-teman pahami apa maksudnya vocabulary atau terminology, the term ya in television. Nah, ini ya live itu apa, wires itu apa, eksklusif itu apa ya, TV footage itu apa, fixer itu apa, release form itu apa, daily rates itu apa, sequences, nah dan lain-lain ya itu. Nah yang sulit menggunakan singkatan karena kayak kita ya analoginya kita berbicara dengan bapak atau profesi lain ya misalnya penjual di pasar atau apa, Bu, Ibu bisa membantu saya untuk silabus misalnya, silabus makanan apa itu atau hal apa itu, nah itu kan bukan bidang kita. Nah ini the jargon used in the television. Jadi teman-teman yang saat mempelajari television topics need to use this abbreviation or jargon ya. Like tadi misalnya PSC itu apa? Oh, portable single camera. Itu artinya just one cameraman and woman responsible for recording both video and sound. Sering ya ini di sekitar kita karena menghemat dana dan lain-lain ya. PSC ya hanya berkeliling dengan one cameraman gitu. Ya, dia responsible for both recording video and sound. PTC itu saat di mana reporter berbicara langsung di depan kamera. Misalnya, okay, good morning viewers. Ya, here in this early morning, in this beautiful day, in front of this misalnya White House building, I will report our current condition related with misalnya Barack Obama visit to this White House. Yeah, as we know that he is the former president of the United States that now currently get by Joe Biden misalnya gitu. Dan from this political party they share some similarity. Nah, itu dia PTC itu basis to kamera saat posisi reporter itu punya kesempatan untuk berbicara di depan kamera. Jadi nanti kalau daftar atau list PTC 6 PM misalnya in the Boulevard apa misalnya Mercu Buana Boulevard ya. Jadi sebagai broadcasternya kita ataupun kameramennya harus tahu jam 6 misalnya sore harus ada di boulevard ini untuk melakukan syuting di depan kamera dengan reporter. Nah, that kind of abbreviation that need to know. Ada TX date, kapan itu dirilis ya. Selain live, misalnya kan recordingnya sekarang, tapi TX date-nya tanggal 20 ya. Nah, 20 Agustus ya. Ini bukan diputar untuk sekarang, tapi 20 Agustus. Seperti itu. RV. Ini beda dengan IV. Kalau RV itu ya meet up with someone. Then that's views. Kalau IV interview, bedanya apa? Meet with someone. Kalau ketemu dengan orang itu kan nggak harus resmi interview di depan kamera. Bisa saja RV itu misalnya kalau dalam dunia broadcasting mau syuting di bandara, airport misalnya, Yogyakarta International Airport. Teman-teman kalau resmi ya tidak boleh langsung syuting di situ. Harus perizinan dulu. Nah, RV itu kan bisa perizinan soalnya ya. Make a date, agreement, discussion, ya, many things. Ya, tapi kalau IV, specifically meet with someone to have kind of interview. Gitu. GV is general view itu nanti ada series of short location that used to set of scene. Ya ini untuk settingnya mau syuting di mana-mana dan lain-lainnya. Nah teman-teman bisa skripnya kemarin sudah untuk latihan kan teman-teman. Ini salah satu contohnya kemarin. Ya kemarin ada tentang 3 berita tapi tentang sekolah ya, di bold dan sebagainya ya tentang reporter di assignment-nya ya. Teman-teman bisa latihan sendiri di depan kaca di apa untuk membaca skrip ya. Kemarin juga ada tentang iklan kan, iklan tentang perumahan ya kan.
Nah, itu juga bisa. Nah, ini part of the television program. Kamu bisa baca di sini. Oke. Then after that, sebentar, saya backup dulu di tengah-tengah untuk kehadirannya. Oke. We have movie, ya, as the sixth. Nah, ini. Kemarin targetnya kita adalah untuk receptive skill dulu. Setelah itu, setelah receptive skill, scene, kita coba slackline ya. Kalau ini khusus ya, teman-teman membuat video nanti di assignment-nya kan. Nah, jadi harus teman-teman tahu apa itu scene. Ya. Apa itu slackline. Jadi ada tempat eksterior, INT interior. Oh, jadi nanti kalau syuting sebagai direktur atau sebagai apapun itu, kameramen, as an actor, actress, ya, technician, itu harus tahu, oh, eksterior berarti nanti syutingnya di luar, nggak di indoor. Ya, berarti ini create a location in front of Martha House, misalnya di dekatnya rumahnya Martha, entah di kebun, entah di apa, karena ini belum spesifik. Nanti tergantung, ya, depends on the director that interpret this scene, slackline. Lalu nanti ada scene direction, ngapain? Harus always written in the present tense karena ini instruksi, ya, dengan setelah namanya tadi character's name, lalu ada scene direction, ya, setelah character's name ada scene direction. Karakternya harus ngapain? Misalnya Jack notice Martha standing at the side of the road. Jadi nanti saat eksterior kan itu interiornya di inside of the car. Jadi Jack notice Martha standing at the side of the road, dan he slammed the brake on the other car. Jadi harus tahu nanti tanpa dialog itu harus ngerem mendadak karena tahu kalau ada Martha di pinggir jalan. Ya mungkin itu ceweknya atau mantannya. Nah dia slam the brakes on the car sampai bunyi mobilnya bunyi sit gitu. Nah itu salah satu review ya, character skill, actor direction, dialog itu apa. Nah ini atas ini semuanya itu scene, satu scene. Lalu ini international, ini slackline tadi. Ini scene direction. Ini Alan ini ya the characters. This is under his breath itu ya character skill. Nah, ini dialognya. Nah, ini kan yang jadi tugasnya toh. Nah, kemarin ini contohnya. Nah, sekarang kita bahas tugasnya. Tugasnya teman-teman ini ya, magazine sign. Nah, hanya perform ini. Alan enter surreptitiously. Jadi harus interior. Teman-teman videonya kemarin sudah saya lihat beberapa, belum semua. Itu harus di dalam ruangan. Nah, pretend that you are in a Sammy's room. Di ruangnya si Sammy. Namamu itu Alan. Lalu masuk dengan apa? Surreptitiously itu hati-hati, tidak dengan buru-buru atau dengan apa menunjukkan kedatangannya ya, karena buka pintu kan enter harus dari ruangan, luar ruangan, karena enter. Ada kemarin ya yang sudah buka pintu. Nah, lalu Hans itu mencari dengan sungguh-sungguh. Apa? The paper and magazine on the desk. Jadi harus ada sesuatu di atas meja, paper atau magazine, kertas itu boleh, lalu mencari. Lalu harus Alan, teman-teman dalam karakter, under his breath, harus gini dulu. Gitu. Nah, ini namanya memahami scene. Teman-teman adalah assessment-nya, oh berarti si A, si B paham. Bagaimana read the scene, tahu apa itu scene direction, apa itu slackline, apa itu, dan macam-macam. Nah, lalu baru bilang, now
Where have you put it? Karena cari toh, nggak ketemu. Nah, kamu itu naruh di mana toh? Bicara sama diri sendiri gitu loh. Kan sering ya, beberapa kali kita bisa bicara dengan diri sendiri. Now where have you put it? Gitu. Oke. Tuh. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya share sekilas. Not yet, sir. Not yet, sir. Ya, punyanya Mbak apa ya ini? Aduh, loading. Salah satu, bentar saya lihatkan ya, punyanya, oh Mbak Sri Rahayu ya. Mbak Sri Rahayu boleh mengirimkan ulang linknya karena linknya itu kekunci ya kan. Ada yang kalau share G Drive, Google Drive itu harus di open ya, atau nanti diizinkan viewernya untuk jadi viewer atau editor atau macam-macam. Oke. Ada Mbak Sri Rahayu di sini? Kalau enggak nanti biar dia lihat rekamannya nanti untuk share ya. Yang sudah mengirimkan sekilas ini. Ya, Mbak Aina, lalu ada Mbak Astrid, Mbak Prismona, Mbak Yohana, Mbak Yuni ya. Thank you for your effort. Nggak ada 1 menit kok. Ada yang 33 detik, ada yang 41, ada yang 19. Ini bebas karena sesuai dengan interpretasinya ya. Coba kita lihat sekilas. Nah, ini Mbak Aina. Enter the room suspiciously. Nah, benar. Lalu ada dash. Han. Nah, ini mencari ya. Han dengan benar-benar mencari ya. Nah. Ya, perfect ya. Oke, Mbak Astrid. Nah, ini kurang enter ini enternya di sini. Buka pintu. Ya nggak apa-apa kayak mau mencuri itu, memang dia harus diam-diam. Ya. Diam-diam masuk. Nah, on the desk ya. Macam-macam interpretasinya, tapi yang wajib tadi ada magazine and paper on the desk sudah. Mau di desk itu ada komputer, laptop, macam-macam bebas. Karena interpretasinya di scene bisa macam-macam selain yang itu. Oke, thank you. Kurang satu saja, menghela nafasnya ya tadi. Oke, sekarang Mbak Krismona. Ini kurang enternya, belum ditunjukkan enter the room ya. Oke. Ini hands-nya sudah. Ya, hands-nya harus kurang dibuka-buka lebih banyak karena hands. Nah, menghela nafasnya saya belum lihat ya. Oke. Ini Mbak Yohana. Sudah enter the room. Wah, tetapi bukan surreptitiously. Ini kalau yang punya rumah, punya ruangan langsung ketahuan. Ngapain kamu gitu kan? What are you doing here? Nah, Han-nya sudah benar, Han-nya. Sudah menghela nafas. Ya, cuma cara masuknya ya, enter-nya sudah karena sudah melihat pintu, cuma surreptitiously-nya yang belum. Terakhir Mbak Yuni. Guys. Oh. Ini senyum-senyum sama kameramennya ini. Ya, sudahan.
Thank you ya for your effort. Tadi sudah menghela nafas, tapi menghelanya kelihatan jadi seperti kecapean ya. Padahal menghilangnya itu karena nggak ketemu-ketemu. Gitu ya. Nah, that's different. Oke, karena saya masih belum pakai Zoom yang upgrade ini, jadi maksimal sekitar 45 menit. Mungkin ada yang ditanyakan dari review serta feedback ke assignment. IC-nya, UTS-nya tadi sudah saya kasih clue ya. Sudah saya berikan clue UTS-nya. Besok saya 24 jam. Saat hari H saya upload, lalu maksimal 24 jam IC, open book, bebas buka semuanya. Oke, saya sapa satu-satu sebagai closing kalau tidak ada pertanyaan. Sebagai presensi nanti kalau backup untuk audio. Thank you Mbak Aina, Mbak Yuni. Thank you, sir. Oh iya, sir. Nanti recordingnya di-share nggak, sir? Pasti ya, nanti saya upload di YouTube, lalu linknya di web. Ya. Thank you Mbak Aina, Mbak Yuni. Oke, thank you, sir. Ya, Mbak Mas Ibnu, Mbak Krismona, Mbak Linda, Mbak Astrid, ya, Mbak Rati, Mbak Yohana. Sukses persiapan UTS-nya ya, dibuat santai, pahami itu vocabulary, terminologi, dan hal-hal yang berkaitan dengan newspaper sampai ke movie. Ya, happy fasting. Goodbye, see you in the next occasion ya. Sampai jumpa lagi. Goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.